酒，可惜凭你一句单胜，仍有些意思。去，知自己几斤几两啊！再多灵丹，还是拯救不了你的废物。重行而已。去。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film animasi yang berjudul Grandmaster of Alchemist. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Yi Chen. Ia sedang mendekati sebuah inti bercahaya berbentuk bulat yang tiba-tiba saja memantulkan aura getaran. Hal itu membuat dirinya menjadi sangat panik sampai akhirnya getaran itu memicu beberapa guncangan hebat di tempat tersebut. Setelah guncangan itu, ia kemudian mendengar suara yang menanyakan tentang rencana apa yang Yi Chen inginkan. Dirinya pun menjawab bahwa ia ingin menyerahkan keilmuan Sainpil-nya dan ia ingin memulai lagi semuanya kembali. 你真的愿意放弃单圣公子？让武道和丹道一样步入巅峰。重新开始吧。那个废物猪既没有属性，为千雪和阿寿复仇。 Setelah peristiwa tersebut, kita kemudian diajak ke 3 tahun sebelum kejadian itu, yang kini kita diperlihatkan Yi Chen dan juga seorang wanita bernama Xiansu yang tengah berlari. Mereka kemudian masuk ke sebuah tempat. Dengan salah satu mantra yang digunakan, Yi Chen kemudian menyembunyikan napas dari Xiansu. Dengan begitu khawatir, Yi Chen juga berpesan pada Xiansu, apapun yang terjadi, ia tak boleh keluar dari area mantra tersebut. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba saja muncul satu orang pria yang seketika menabrak dinding tembok. Dan ternyata ia adalah kakak dari Yi Chen sendiri yang bernama Ah Suo. Yi Chen yang melihat hal itu langsung segera membantu sekaligus menanyakan kondisi tubuhnya yang pasti terlihat tidak baik-baik saja. Karena akibat dari tabrakan tadi, ia pun memuntahkan sedikit darah dari mulutnya. Dan ternyata mereka semua sedang dikejar oleh seorang pria yang rupanya memiliki dendam atas keilmuan dari Yi Chen. Yang mana sebenarnya Yi Chen adalah seorang master alchemist. Melihat hal itu, sang kakak tentu tak bisa tinggal diam jika adiknya Yi Chen dijahatin oleh seorang musuh yang sangat kejam. Dengan wajah yang sangat marah, Ah Suo pun segera mengusirnya. Dan pertarungan pun tak bisa terhindarkan. 去罚酒，走！你死！可惜你今日护不住你。 Tapi hanya dalam sekejap saja ia pun berhasil dikalahkan oleh pria itu yang ternyata pria tersebut bernama Ouyang Haotian. Yi Chen yang sudah tak tahan dengan sikap orang itu, ia pun mulai merasa sangat marah karena Haotian selalu mengganggu kehidupannya. Hingga diketahui juga bahwa ia telah mengambil Martial Phoenix milik Xiansu. Tindakannya yang selalu di luar nalar jelas membuat Yi Chen pun menjadi kesal hingga ia pun berencana untuk mati bersama Haotian. Tanpa banyak berkata-kata lagi, Yi Chen pun langsung melancarkan serangannya. Ternyata kekesalan Haotian pada Yi Chen itu bersumber dari bakatnya yang seorang master alchemist, di mana ia adalah master pembuat pil obat yang selalu dihormati oleh para bangsawan. Sedangkan Haotian yang adalah seorang praktisi kuat, ternyata justru ia malah dipandang sebelah mata oleh para bangsawan. Dan demi untuk menghapus kebenciannya, maka dari itu ia pun berencana untuk membantai siapapun orang yang memiliki status master alchemist. Di sana segala jenis serangan terus dilakukan, tapi sayang Yi Chen masihlah terus terpental karena memang keilmuan bela dirinya yang masih sangat lemah.
Setelah mengalahkannya, Hao Tian kemudian menanyakan keberadaan Xian Su yang beberapa saat telah menyembunyikan diri di balik mantra dari Yi Chen. Dengan sedikit berbicara tentang masa lalunya, Hao Tian pun terus mengoceh agar Xian Su itu segera keluar. Tapi setelah beberapa saat, Xian Su masih belum juga ditemukan. Karena hal itu, ia pun akhirnya mengerti kalau ingin menemukan Xian Su, maka harus membunuh Yi Chen terlebih dahulu. Karena tak mau menyerah begitu saja, Yi Chen yang tadi tersungkur kemudian bangkit kembali, dan ia kini menggunakan kekuatan naga emasnya untuk segera menyerang Hao Tian. Melihat itu, jelas Hao Tian membenarkan kalau ternyata seorang master alkemis memanglah sangat luar biasa. Tapi meskipun begitu, Hao Tian berkata kalau itu semua hanyalah sia-sia saja jika bertarung dengan seseorang seperti dirinya. Dengan sedikit usaha, Hao Tian pun mengeluarkan kekuatan Phoenix-nya, dan saat itu juga terjadilah tabrakan kekuatan yang cukup dahsyat. 无形而已。去。 Dan benar saja, kekuatan Hao Tian memang sangat kuat sekali. Terbukti bentrokan tadi itu dimenangkan oleh dirinya. Kekuatan itu pun sampai membuat Yi Chen tersungkur kesakitan. Xian Su yang melihatnya tak bisa diam begitu saja, dan ia kemudian keluar untuk melihat kondisi Yi Chen. Tapi di saat itu, Hao Tian dengan teknik Phoenix-nya kemudian menyerang Xian Su dan segera bersiap untuk menghabisinya. Tapi di saat-saat seperti itu, beruntung Asuo muncul dan kembali mencoba untuk menghalanginya. Namun tetap saja serangan Phoenix tadi ternyata mampu melukai Xian Su. Sebelum kematiannya, Xian Su mengingat masa-masa indahnya bersama Yi Chen yang terlihat sangat bahagia. Bahkan di saat itu, Xian Su mengatakan beberapa harapannya kepada Yi Chen agar bisa hidup bahagia. Tapi harapan itu kini tak bisa terwujud karena di saat ini mereka berdua harus menelan pil pahit disebabkan bertemu dengan Hao Tian yang kini berniat membunuh mereka semua. Dan tepat di saat itu, Xian Su pun menutup mata dan meninggalkan Yi Chen untuk selamanya. Situasi ini tentu membuat Yi Chen terpukul, seakan merasa tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Dan saat itu, Asuo kemudian bertekad untuk mengalahkan Hao Tian dengan melakukan teknik pembakaran jiwa. Kekuatan dari satu tebasan itu ternyata seketika menghancurkan area di sekitar, hingga membuat Yi Chen yang ada di sana terjatuh ke dalam lubang yang muncul dari retakan akibat teknik tersebut. Yang ternyata cerita di awal tadi memperlihatkan Yi Chen yang selamat dan berniat untuk melakukan balas dendam dalam reinkarnasi di kehidupan berikutnya. 你真的愿意放弃丹圣拥有？ 和阿术复仇，不，让武道和丹刀一样步入巅峰。 Dalam sekejap, ia kemudian terbangun ke dalam tubuh seorang pria yang kini tengah dipanggil oleh seorang perempuan. Mendengar teriakan itu, Yi Chen merasa kesal. Tapi di saat itu juga ia langsung menyadari kalau dirinya itu telah berhasil pergi kembali ke masa lalu. Di hadapannya terdapat seorang perempuan yang bernama Miao Han yang kini sedang memarahinya karena kan Yi Chen itu tidak melakukan apa yang telah diperintahkannya, yaitu menjaga tungku pil obat yang sedang dibuatnya. Yang diketahui, tungku pil ini berisi obat-obatan yang akan dijual dengan harga 10 koin perak. Tapi dikarenakan kesalahan Yi Chen, jadi semuanya sia-sia saja. Ia mengatakan kalau keluarga Lin sekarang ini tengah mengalami krisis pangan. Dan bahkan di saat ini selalu dibully oleh keluarga lain, yaitu dari keluarga Zhuang. Mendengar keluarga Zhuang disebut-sebut, Yi Chen pun langsung teringat kelakuan keluarga Zhuang yang selalu melakukan tindakan yang sangat buruk. Sampai-sampai keluarga Zhuang melakukan sebuah pembantaian pada keluarga Lin di masa lalu. Hal itu membuat keluarga Lin harus mengungsi meninggalkan kota Yuxi. Tapi meskipun begitu, mereka masih terus mengejar hingga hampir memusnahkan seluruh anggota keluarganya. Jelas tragedi itu selalu teringat di kepalanya, hingga kini membuatnya menjadi sangat marah dan bertekad untuk melakukan balas dendam. Namun meskipun begitu, di sana Miao Han memaafkan kesalahannya, dan kini Yi Chen pun diberikan tugas yang lain. 这炉子别让火熄了，你怎么还睡着了？ Ternyata tugasnya adalah menuangkan ampas obat sampah di tungku pil tersebut. Mendengar itu, Yi Chen pun mengiyakan, dan ia juga sembari mengingat tentang keluarga Lin yang selalu membantunya dan juga kedua orang tuanya.
yang bahkan wanita di depannya juga selalu bersikap baik kepadanya hingga menganggap Yi Chen sebagai adiknya sendiri. Jelas perlakuan semacam itu membuat Yi Chen tak tinggal diam dan akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu keluarga Lin dari keterpurukannya saat ini. Bersamaan dengan itu, Yi Chen kemudian mengecek kekuatannya. Tapi tiba-tiba ia menjadi terkejut karena kekuatannya saat ini benar-benar sangat lemah. Dan ia pun mengerti sebab sejak dahulu ia tak pernah mempunyai kekuatan yang cukup besar. Dan hanya seorang bocah dengan keilmuan pil obat saja. Perlu diketahui, di dalam ilmu bela diri, tahapan pertama untuk mempelajarinya adalah mendapatkan martial belt terlebih dahulu. Setelah itu, ada 3 ranah dasar yang perlu dipelajari. Pertama, martial master, kedua, grand martial master, dan ketiga, grand puncak. Kemudian tahap selanjutnya adalah ranah deity. Di saat ini, Yi Chen masih belum bisa memadatkan martial belt. Namun meskipun begitu, ia bertekad untuk memadatkannya dan melakukan pembalasan terhadap Hao Tian. Di saat Yi Chen sedang melamun, tiba-tiba saja Miao Han kembali mendatanginya. Karena dari tadi Yi Chen tidak menghiraukan perkataannya. Sikap Yi Chen kali ini merupakan sebab akibat karena ia sering melakukan perkelahian. Mendengar Miao Han yang mengoceh, Yi Chen pun langsung menurutinya dan kemudian mengerjakan apa yang telah diperintahkannya. Perlahan, ia pun membuka tungku itu. Di sana Yi Chen tahu kalau di dalam tungku itu adalah cairan pemulih esensi yang kini bahan obatnya sudah terbakar. Menurutnya, bahan ini memang sudah tak bisa untuk dibuat menjadi sebuah pil obat. Meskipun begitu, ia mengetahui jika bahan obat ini masih bisa dimanfaatkan untuk membuat cairan obat yang murni. Di saat Yi Chen bergerak untuk mencari bahan lain yang bisa membuat cairan obat, melihat hal tersebut, Miao Han jelas menjadi semakin marah karena Yi Chen kini malah menambahkan obat lain secara sembarangan ke dalam tungku pil obatnya tersebut. Tapi dengan sangat percaya diri, Yi Chen mengatakan kalau dirinya akan membuat sesuatu dengan keilmuannya. Dengan ilmu pengetahuan yang Yi Chen miliki, ia mengolah obat itu dan akhirnya terbentuk sebuah cairan obat yang sangat murni sekali. Miao Han yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Menurutnya, cairan yang Yi Chen telah buat sebanding dengan cairan obat di tingkat 3, yang bahkan hanya bisa dimurnikan oleh seorang alkemis terbaik di kota ini. 奕晨，你这是极品的药液啊！这药液怎么会如此纯净？玉溪城只怕都找不出这么纯净的药液。没发挥好，家最好的大师，所以当务之急是要提升精神力，神力还残留了一些，而我要重塑五珠，凝聚神珠。 Karena sangat murninya cairan ini, sampai-sampai Miao Han mengira kalau di seluruh kota Yuxi itu tak ada yang mampu untuk membuatnya. Dengan sedikit penasaran, Miao Han kemudian menanyakan tentang tingkatan cairan ini. Yi Chen pun menjawab bahwa cairan ini memiliki tingkatan kelas 5 bahkan sampai kelas 6. Di saat ini Miao Han masih sangat bingung sekali. Bagaimana bisa Yi Chen yang tadinya seorang sampah yang tidak berguna kini bisa membuat cairan obat yang sangat murni luar biasa. Dan pada akhirnya cerita kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.
太多灵丹，救不了你的废孩子。从形而已。去。